Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar dan suasana hatinya hari ini? Sampai apa ada yang lagi galau? Oke, jadi alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran fisika dengan suasana. Oke, tapi sebelum kita masuk, mungkin kepala kelas bisa pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ini masuk semua atau ada yang tidak hadir? Berapa orang? Berapa? Dua orang. Siapa aja? Iyo sama Rio. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, tapi Miss mau nanya dulu nih, kan minggu lalu kita belajar tentang efek rumah kaca. Ada satu orang mungkin yang bisa menjelaskan bagaimana proses efek rumah kaca itu? Ada yang mau? Saya Miss. Zaki, gimana Zaki? Efek rumah kaca adalah proses alami di mana atmosfer bumi menahan panas matahari, membuat planet ini. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Zaki. Kan? Gambarnya ya. Nah, ini kalau kondisinya gas-gas rumah kacanya itu netral atau normal, gitu ya. Jadi ada cahaya matahari yang masuk, gitu kan. Kemudian nanti dia akan memanaskan bumi karena diserap oleh buminya akan menjadi panas, kemudian mengeluarkan sinar ultraviolet. Karena ada gas rumah kaca, jadi sebagian itu. Oke. Nah, jadi hari ini ada dua tujuan pembelajaran. Kita akan menganalisis aktivitas manusia yang berkontribusi mengurangi pemanasan global dengan diskusi kelompok. Nah, hari ini Miss juga akan melakukan 3 penilaian nih. Ada penilaian sikap, keterampilan, sama pengetahuan. Jadi sikap dari awal tadi kita berdoa, kemudian memberi salam, bagaimana sikap kalian selama proses pembelajaran, itu nanti akan Miss nilai. Keterampilan nanti bagaimana kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian. Terus nanti kalian akan presentasi, nah itu juga akan dinilai di bagian keterampilan. Pengetahuan nanti adalah bagaimana cara kalian menjawab LKPD yang diberikan, dan nanti di endingnya akan ada 5 soal kuis individu yang akan kalian kerjakan. Oke? Bisa dipahami? Kegiatan yang akan kita lakukan. Dan nanti akan berikan masalah kepada kalian. Kalian menentukan solusi dari permasalahan tersebut. Kita akan diskusi kelompok, kemudian presentasi dan tanya jawab. Kita kan tinggal di daerah Pamulang ya. Meskipun Pamulang bukan kota gede kayak kota Jakarta, tapi paling tidak kita berada di sebelahnya. Dan Tangsel kan juga termasuk kota gede kan, kalau secara keseluruhan ya kan. Oke, berarti kalian secara garis besar tahu bagaimana kehidupan masyarakat kota. Kalau masyarakat kota itu biasanya gimana? Cara mereka memenuhi kebutuhan hidupnya? Belanjanya pun kayak over, kadang banyak menggunakan kantong plastik, ya kan? Sehingga banyak tertumpuk sampah. Kalau kita lihat di Pasar Ciputat, kalau kita lewat Pasar Ciputat itu kan banyak sampah yang bau banget kalau kita. Kalau coba suku Baduy yang kalian tahu ciri khas banget dari suku Baduy itu apa? Tidak mengenal. Apa? Nggak pakai listrik, oke. Ada lagi? Nggak pakai sendal. Nggak pakai sendal. Benar. Apa? Jualan madu. Jualan madu, betul. Bajunya ada yang putih juga, ada yang gelap. Ada lagi? Itu soal. Oh, kebal. Oh, bisa tahu loh. Oh, kebal ya. Oke. Ada lagi? Pakai topi, bener banget. Jadi ini juga suatu hal yang baru bagi Miss, karena Miss bukan orang Tangsel ya kan. Miss membaca malam tadi beberapa hari lalu tentang suku Baduy. Ternyata suku Baduy itu ada 2 ya, suku Baduy dalam sama suku Baduy luar. Dan itu benar-benar jauh dari teknologi kan. Berarti kayak Miss mikir, kok bisa ya mereka tuh hidup dengan konsisten memegang apa ya, keyakinan nenek moyang mereka di tengah kita yang dikit-dikit velocity ya kan. Mereka nggak tahu gitu loh betapa aslinya velocity gini-gini gitu. Mereka nggak tahu gitu ya kan. Tapi kayak kita tuh udah berkembang semaju itu, tapi mereka tuh nggak tahu analisis apa saja kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai dari suku Baduy yang bisa kita adopsi di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah sekarang kita lihat
adalah kalian tidak boleh sama sekali menggunakan barang-barang yang berhubungan dengan teknologi. Tidak boleh menggunakan handphone, kamera, senter, sabun, sampo, sikat gigi, odol, dan bahkan mandi pun kalian harus pergi ke sungai karena Oke, itu adalah sedikit kehidupan masyarakat Baduy yang tadi udah kalian sebutin juga, ya kan? Nah, sekarang kita lihat kehidupan masyarakat kota itu seperti apa. Ini katanya daerah Tanah Abang. Dan lihat kita lihat kendaraannya sebanyak itu, ya kan? Seramai itu sangat berbeda kayak dari kehidupan masyarakat Baduy. Ya kan? Sekarang kalau misalnya nih, ada nggak sih sesuatu hal yang kita bisa pelajari dari masyarakat Baduy itu? Ada atau enggak? Ada, ya kan? Ada nilai-nilai yang kita bisa adopsi di kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan. Mungkin tidak seluruhnya, tapi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, gitu kan? Nah, nanti kalian akan duduk berkelompok. Nanti bisa akan berikan AKPD. Nah, kalian akan menganalisis itu. Kita sampai 14.10 ya kan? Mungkin kita kasih waktu diskusi sekitar 20 menit. AKPD-nya tidak banyak. Nanti silakan duduk berkelompok. Kemudian dan jangan lupa nanti di AKPD-nya itu dibuat peran kalian apa dalam pengerjaan AKPD itu. Ya kan? Kayak Miss bilang kan, jangan sungkan untuk menuliskan nama temannya yang tidak. Silakan duduk berkelompoknya masing-masing, bebas mau kelompok satu di sini, kelompok dua di mana. Yang penting berkumpul menjadi satu kelompok. Oke, jadi dengarkan instruksinya dulu ya. Jadi silakan nanti buka AKPD-nya. AKPD-nya kan kayak gini nih. Ada orientasi masalahnya nih. Ada kehidupan masyarakat kota sama suku Baduy. Di bagian pertama nanti kalian akan menganalisis apa aktivitas di sekitar kita yang sederhana, bisa dari di sekolah, bisa di rumah, bisa di masyarakat yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi pemanasan global atau buat kalian perannya apa di kelompok, gitu ya. Nanti di kertas lembarnya itu buat anggota nama anggota kelompoknya dan perannya apa di kelompok. Bisa ya? Akan bekerja di kelompok. Saya sebagai Oh ya, jangan lupa kalian bisa pakai referensi apapun, bisa buka device kalian ya. Tapi jangan dari ChatGPT ke TikTok ya, karena bisa tahu kalau dari ChatGPT itu pasti menarik banget. Jurnal yang kalian Satu buku aja. ada yang mau ngapain? Masih siapin materi. Jangan spesial balik lagi. apa yang bisa terjadi di
Diperhatiin. Nanti masing-masing dari kelompok harus memberikan tanggapan dari apa yang mau Dua sampaikan. Oke? Ya. Nanti yang menyampaikan tanggapan itu adalah yang dapat pena di setiap kelompok. Tapi itu mewakili kelompoknya, ya. Sekarang presentasinya singkat aja. Ingat aja apa yang tidak Oke, semuanya terakhir ya. Suaranya saya dulu ya. Suaranya dikecilin dulu. Kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bara akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2. Di bagian 1, beberapa aktivitas yang dapat dilakukan sehari-hari adalah yang pertama menggunakan transportasi umum, yang kedua mematikan lampu di siang hari, menanam pohon di area sekolah, menggunakan tote bag, dan mengurangi penggunaan AC pada malam hari. Untuk dampak alasan yang pertama adalah untuk aktivitas 1 yaitu mengurangi emisi karbon dari kendaraan bermotor. Alasan untuk yang kedua itu mengurangi penggunaan batu bara pada pembangkit listrik. Dampak untuk lingkungan adalah yang pertama kurangnya efek gas rumah kaca pada atmosfer, yang kedua mengurangi penggunaan bahan bakar fosil di rumah ataupun dimanapun juga. Aktivitas yang keempat itu menggunakan transportasi umum atau yang tidak menggunakan bahan bakar fosil. Lanjut ke aktivitas yang kelima, yaitu membawa tumbler atau botol minum sendiri untuk mengurangi botol plastik di lingkungan. Masuk ke bagian kedua, cara masyarakat suku Baduy. Yang pertama yaitu suku Baduy selalu berjalan kaki. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai yaitu kita bisa mengurangi polusi jika kita selalu berjalan kaki kemanapun. Nah, yang kedua, suku Baduy tidak menggunakan listrik. Nah, pada saat kalau kita kita juga tidak menggunakan listrik untuk kehidupan sehari-hari, nilainya bisa mengurangi bahan bakar fosil karena sebagian besar pembangkit listrik masih menggunakan bahan bakar fosil. Lalu yang kedua, aktivitas bagian 3 yaitu terdapat pedoman Pikukuh, yaitu tidak boleh menebang pohon atau membuang sampah sembarangan. Nah, jika kita seperti itu juga, lingkungan akan menjadi lebih bersih dan udara dapat tersaring oleh pohon karena tidak ditebang sembarangan. Cukup sekian dari saya. Adakah yang ingin bertanya? Dengar dulu. Ini kan ngebahas
Nah, kan kalau kita pakai HP pasti baterai bisa habis ya. Nah, kan kita ngecas pakai listrik. Nah, kemungkinan besar di rumah kita masing-masing itu listriknya masih dari pembangkit tenaga uap, masih pakai batu bara. Oh, iya. Excel dia lagi mau nanya? Mau nanya? Jangan mau. Kalau ingin mengambil listrik, alternatifnya apa? Bukan tidak boleh menggunakan listrik, tapi kita harus mengurangi penggunaan listrik. Nah, tapi kalau nyari alternatifnya, mungkin bisa menggunakan apa ya? Ini kipas AC. Dari hasil mereka terkait dengan langkah-langkah yang bisa dilakukan dan tadi ada yang sama, ya kan? Kemudian juga menggunakan handphone ya. Kalau kita lihat sekarang kita kayak nggak bisa lepas ya dari handphone ya kan? Setiap hari kita selalu menggunakan handphone, mau komunikasi, mau scroll sosial media, pokoknya handphone itu kalau bisa. Sekarang even nggak bawa dompet pun nggak apa-apa, kan bawa handphone. Karena kita bisa ini ya. Oke, bagus. Sekarang kita seperti lagi satu kelompok lagi untuk presentasi. Oke. Alun-alun. Kalau yang lainnya singkat aja, intinya aja.